Jadi jembatan ke pemerintah bukan kirim-kirim YouTube Muammar Qasim. Nggak akan didengar, diketawain. Tapi harus berbobot, punya karya ilmiahnya, punya lembaganya, baru didengar. Aduh, kata Bro Ahmad, nggak kelasnya lah. Sudah. Ini bagian dari sejarah Majelis Gajah yang kesekian kalinya. Pada pagi ini kita akan menyampaikan blueprint dari pergerakan Majelis Gajah. Kita keluarkan ini, kita sampaikan ini setelah kita menyempurnakan alat atau tool atau perangkat dakwah. Jadi dengan adanya dialog internasional kemarin, maka itu adalah perangkat dakwah Majelis Gajah yang terakhir untuk menggulirkan langkah-langkah berikutnya. Dialog internasional itu merupakan peristiwa penting di dalam rangka menyampaikan, mengukuhkan bahwa Majelis Gajah dan mubasyiratnya bisa diterima oleh tokoh-tokoh agama. Terbukti beliau-beliau bersedia hadir dan mendiskusikan apa itu mubasyirat. Itu adalah harga yang mahal. Rekan sekalian, itu strategi yang paling penting dalam menerobos kesulitan kita. Harus ada jembatan. Mubasyirat itu, dan apalagi menyangkut Dajjal, Al-Mahdi dan sebagainya, itu menjadi hal yang cukup alergi di tengah masyarakat. Namun setelah adanya sebelah diskusi tanggal 1 Mei kemarin, dialog internasional, maka insya Allah itu terkikis. Kenapa? Karena yang hadir adalah tokoh-tokoh nasional yang diakui juga oleh banyak negara lain. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Aqil Siraj, mantan Ketua PBNU, dan kita sudah sama-sama tahu. Dan juga tokoh Muhammadiyah dan juga yang lainnya. Jadi bagi yang tidak paham, tidak akan pernah memahami tujuan kita yang sesungguhnya. Ya. Berapapun harus, katakanlah dialog itu menghabiskan 2 miliar, saya akan laksanakan. Kenapa? Karena itu penting sekali. Ya. Rekan sekalian, baik, setelah perangkat dakwah kita tiga-tiganya sudah kita dapat, yang pertama apa? Kumpulan mimpi dulu isinya. Yang kedua apa? Kemarin saya sampaikan SDM. Dan terakhir perangkat dakwah ini. 3 perang ruh inilah menjadi dasar modalnya adalah kumpulan mimpi yang kita sebut namakan master plan mimpi. Yang kedua SDM, seperti ini teman-teman ini. Tidak mungkin ini semua tanpa SDM yang kuat. Tanpa SDM yang menyatu. Nah, alhamdulillah Allah sudah didik kita selama bertahun-tahun di sini, hampir 3 tahun. Alhamdulillah sudah ada penyesuaian, sudah saling memahami. Walaupun 1-2 orang yang masih belum ngeh, itu bagian dari perantar perintil yang nanti kita selesaikan semua. Ya, intinya secara umum SDM sudah kita peroleh. SDM utama yang paling loyal adalah yang harus ada di Tanah Ujlah ini. Karena tarbiyahnya setiap hari, bayangkan. Tarbiyahnya 18 jam sehari. Dari mulai jam 3 pagi sampai nanti Ba'da Isya.
baik tarbiyah muamalah maupun tarbiyah ibadah. 18 jam sehari loh. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat amat penting. Tidak mungkin sebuah pergerakan tidak didukung SDM yang solid, yang sami'na wa ta'ana terhadap semua kesepakatan yang sudah digariskan. Ya, itulah skenario Allah. Semuanya skenario Allah. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kepandaian saya. Saya hanya manusia biasa, tetapi saya sadar ini semua adalah kehendak Allah. Ya, baik. Setelah itu semua, baru kita akan menyampaikan blueprintnya. Saya ingat 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu barangkali, saya selalu bicara. Udah puluhan kali saya bicara sih, bahwa sesungguhnya saya punya konsep jauh ke depan. Tapi belum saatnya saya sampaikan, karena nggak akan nyambung. Teman-teman, terlalu berat lah menyampaikan ini, karena bagi saya menyampaikan ini setelah bukti-bukti fakta kita pegang, baru mungkin teman-teman akan paham gajah ini mau dibawa kemana. Baik, inilah saatnya saya membuka blueprint Majelis Gajah. Teman sekalian, perhatikan ya. Strategi Majelis Gajah berdasarkan analisa master plan mimpi yang kemarin kita susun, yang sekarang menjadi blueprint atau rancangan. Blueprint itu rancangan untuk bergerak ke depannya. Jadi semua pergerakan harus ada guidance-nya. Nggak bisa kita, arah timur, kira-kira ke sana deh, arah barat. Nggak bisa, harus ada kompas. Kompas harus pasti, menuju titik yang sama harus pasti. Ini pun demikian, harus tertulis, harus terencana, harus pasti. Jangan kira-kira. Berdasarkan ini, isi dan kesimpulan dari dokumen luar biasa. Dokumen luar biasa itu master plan mimpi. Berikut adalah langkah-langkah strategi yang diambil Majelis Gajah untuk menjadi kiblat ruhani umat di akhir zaman. Tuh, cita-citanya besar. Kiblat rohani. Dari mana saya punya cita-cita ini? Karena banyak mimpi. Jadi bukan berhayal sesuatu hal yang tidak ada landasannya. Ada beberapa mimpi bahwa tempat ini akan jadi mercusuar bagi umat di akhir zaman. Mercusuar itu bukan berarti semua menginduk ke kita, tetapi minimal pusat informasi lah. Pusat rujukan lah, pusat orang bertanya, itu sudah menjadi mercusuar sebetulnya. Penerang mercusuar, ya. Jangan dikira mercusuar kita mau bikin gerakan baru melebihi NU, bukan. Mercusuar itu apa? Kalau di dalam laut itu petunjuk, nah itu. Tanda, nah itu. Jadi mercusuar. Semua nanti melihat kita. Nah itulah di dalam konteks mubasyirat yang ada. Jadi saya berdasarkan mimpi juga ini membuatnya ya. Tentu juga berdasarkan pemikiran pengalaman saya selama ini. Makanya memang harus ada pengalaman. Ya. Semua perlu dengan pendidikan. Baik. Bab pertama, ada banyak bab. Mungkin ini juga beberapa seri ya. Tapi tidak apa-apa supaya tokoh masyarakat dan kita memahami. Bab 1. Strategi utama membangun basis gerakan ruhani global berbasis mubasyirat. Dari bab pertama ini, poin pertama adalah institusionalisasi ruhaniyah, salah satu gerakan Majelis Gajah. Salah satu atau lebih dari satu ya. Bergerak menuju lembaga nasional dan internasional sebagai pusat penelitian dan pergerakan mubasyirat dunia yang bernama
perpustakaan berita langit. Tuh. Cara kerja saya, kalau saya sampaikan sejak awal, mungkin teman-teman bingung. Ini mau kemana Pak Diki ini? Menghayal kemana, ini nggak jelas nih. Karena saya paham lah. Teman-teman harus ada bukti dulu nih. Seperti apa sih bentuknya. Nah, perpustakaan berita langit adalah kita nih, semua. Baik 4 orang maupun perangkat di sini. Kita wujudkan dari sosial media dan sudah mulai terbit sekitar beberapa bulan yang lalu. Itu adalah wujud nyata dari rencana yang sudah lama. Perpustakaan berita langit saya gulirkan dari sejak 2-3 tahun yang lalu. Bukan main-main, bukan iseng-iseng, atau bukan tanpa terencana. Coba lihat, ketik di Google atau apa. Sudah banyak perpustakaan berita langit kita. Ya. YouTube juga ada wartawan-wartawan yang kita undang. Bayangkan, jauh-jauh hari saya sudah mengundang hampir 100 wartawan ke sini. Walaupun wartawan mainstream mungkin hanya 10 orang, ya, 10 media. Tujuannya apa? Ini salah satunya. Jadi tidak mudah perjuangan itu. Memperkenalkan perpustakaan berita langit itu perlu step by step. Banyak yang harus dilakukan dalam bidang yang lain. Tapi entah kenapa saya yakin satu ketika perpustakaan berita langit akan mendunia. Saya yakin. Dan terbukti sudah mulai nih, ya. Dengan meluncurkan channel, isunya sudah kita lempar. Memang strategi dakwah harus begitu. Isu dulu lempar, kita lihat tanggapannya kayak apa. Sambil kita berjalan menyiapkan perangkat-perangkat untuk mendirikan perpustakaan berita langit. Sekarang sudah terwujud. Tanah Ujalah ini adalah perpustakaan berita langit. Tanah Ujalah ini adalah pesantren keluarga. Tanah Ujalah ini nanti akan berfungsi sebagai akademi mimpi nantinya, ya. Kita lihat, kita teruskan. Yang kedua dari poin pertama tadi, langkah awal sudah dilakukan oleh kita. Ini tadi dijelaskan. Jadi kita bukan omdo, kita bukan tipe manusia yang cuma ngomong doang, cuma di grup doang. Saling kenal tidak pernah ketemu hanya sejam 2 jam. Itu bukan tim. Itu hanya tim hore. Kalau Majelis Gajah hanya ada di grup, itu tim hore namanya. Bukan wujud nyata dari tim pasukan langit atau pasukan rohani yang Allah harapkan. Tidak mungkin terbentuk sebuah kebersamaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil dan mustahil terbentuk tim kuat hanya sekedar ada di grup. Bodoh, bohong, dan seterusnya lah. Kalau yakin bahwa di grup itu akan menghasilkan pasukan ruhani Al-Mahdi. Bodoh, bohong, dan tidak mungkin. Mustahil. Sampai tahun gajah pun tidak akan mungkin terbentuk pasukan ruhani Al-Mahdi. Pasti dan pasti. Yang bisa ngomong, yang bisa membuktikan gara-gara di grup, kemudian menjadi satu tim kuat, saya kasih bumi inilah, saya kasih hadiahnya. Jadi mustahil, tidak mungkin. Makanya jangan berhayal. Anda teman-teman dulu sebelah berhayal lah, silakan saja berhayal terus. Tidak mungkin, mustahil. Apalagi waktu yang sedemikian mepet. Maka diperlukan sebuah tim yang bersatu, yang dididik, yang dibentuk menjadi pasukan langitnya Al-Mahdi, ya. Salah satu sumber adalah harus ada perpustakaan. Bagaimana mungkin kita melangkah kalau tidak ada perpustakaan? Perpustakaan itu adalah catatan sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Perpustakaan itu harus tersusun rapi sumbernya. Bayangkan perpustakaan yang kita pikirkan, ya di sini juga demikian. Tapi nanti kita dominan perpustakaan digital. Insya Allah kita melalui Mas Rudi sedang membuat program
perpustakaan digital. Jadi seluruh dunia bisa buka nanti. Nggak usah bikin perpustakaan bangunan miliaran-miliaran untuk apa? Ya, orang juga datang jauh ke sini untuk apa? Cukup dibuka, klik, kemudian muncullah perpustakaan berita langit Majelis Gajah yang bisa disaksikan, dilihat, dibaca oleh dunia. Ya. Yang poin ketiga dari nomor 1. Nah ini, mendirikan divisi atau tim khusus bertugas untuk mengelola mimpi, penelitian takwil, diseminasi atau penyebaran hasil mimpi, diplomasi rohani, dan advokasi umat. Wah, keren. Apa ini sih artinya? Rekan sekalian, diplomasi rohani itu adalah nanti kita didik para helper. Nanti saya akan mulai ada semacam Zoom untuk mendidik para helper menjadi diplomasi rohani. Menjelaskan kepada para tokoh masyarakat, kita perlu kader di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Alhamdulillah Majelis Gajah sudah punya grup internasional. Jadi grup itu ada mungkin 50-60 orang dari berbagai negara. Makanya kemarin ada dari Italia, brother, I want to send for money for international dialog. Wah, dari mana sebelah? Dari Italia. Oh, alhamdulillah dari Italia. Pusatnya Vatikan. Saya sejak lama menonton, terus memperhatikan gajah. Alhamdulillah kemarin ya, kirim berapa lah, dirupiahkan jadi 5 juta, alhamdulillah ya. Masih muda, anak muda. Jadi kita sudah punya jaringan di berbagai belahan dunia. Nah, ini perlu dididik menjadi diplomasi rohani. Bagaimana cara menyampaikan mubasyirat kepada orang berhasil. Dan kita sudah contohkan. Alhamdulillah rekan sekalian. Setiap Majelis Gajah bertemu orang, alhamdulillah tidak ada yang berbalik gigit kita. Beda dengan grup sebelah itu. Semua gigit itu. Semua jadi bumerang. Kalau mereka mau berpikir, harusnya kan ada yang salah dia mereka. Allah tidak ridho itu. Karena mereka sedang di penjara Dajjal, ya. Makanya lihat, perhatikan semua loh, tokoh-tokoh yang mereka datang menggigit balik, menyerang balik. Dan secara psikologis itu tidak baik. Membuat Muammar Qasim down itu pasti itu. Makanya mereka tidak mau dengar. Banyak mimpi umat Islam bahwa mereka itu harusnya bubar karena merusak dakwah Al-Mahdi, ya. Lihat, alhamdulillah Majelis Gajah, bayangkan, hampir semua tokoh yang datang tidak ada yang menyerang balik. Bahkan mereka mau dengar. Bahkan kita datang ke kelompok keras di Solo. Alhamdulillah. Oh iya, mubasyirat benar. Memang itu doa kan. Kita perkenalkan nama Muammar Qasim. Ini orang yang dapat petunjuk. Silakan Ustadz baca. Ya, nanti saya baca. Semua. Tidak ada satupun kiai yang kita datangi berbalik menyerang. Alhamdulillah puncaknya tokoh kemarin berhasil saya datangin semua dan hadir, saya kawal hadir. Positif semua. Betul, mubasyirat ada. Bahkan Profesor Said Aqil Siraj menyebut-nyebut Syekh Qasim. Coba. Kan harusnya kalau orang yang pikirannya pakai otak, mereka berpikir, iya, kita keliru ini selama ini. Gajah kok berhasil terus. Tapi karena mereka pakai dengkul, ya begitu pikirannya. Yang ada sakit hati, yang ada penyakit hati, terus dipertahankan. Harusnya mereka berpikir, bayangkan. Tidak mudah loh. Teman-teman sekalian silakan datang. Untuk ketemu Profesor Said Aqil Siraj saja, ketemu saja. Itu tidak mudah. Beliau ada di mana, ada di mana. Tiap hari nggak pernah ada di rumahnya, sana-sini, silakan. Mau ketemu aja belum tentu. Apalagi kita ngobrol
diberi waktu, apalagi kita menyampaikan hal yang beliau juga baru, bukan hal yang baru dalam pengertian tidak tahu, tetapi pendalaman dan terlupakan oleh beliau juga. Makanya beliau mengatakan, waduh, ini tantangan luar biasa ini. Hal yang menarik nih. Bayangkan. Coba kalau tim dagelan yang datang ke sana. Yang ada bubar, ya. Entah tersinggung, entah apa. Pokoknya itulah seharusnya rekan sekalian mulai berpikir, ya. Saya kenapa terus nyentil mereka terus? Karena mereka sedang dalam posisi menjadi musuh ilahi, ya. Ingat, grup sebelah adalah musuh ilahi. Itu yang harus kita bongkar terus. Walaupun saya dikritisi, Kang, udahlah jangan. Enggak, bagi saya mereka adalah musuh berat. Karena dicengkram penjara Dajjal. Tidak main-main, jangan main-main. Merusak posisi Al-Mahdi. Merusak dakwah Al-Mahdi. Itu, berat musuhnya. Bukan mereka yang, mereka pion-pion. Tapi Dajjalnya yang mencengkram mereka. Itulah sebetulnya sasaran kita, ya. Supaya Al-Mahdi sadar. Dan memang akan sadar. Sesuai dengan mimpi teman-teman, pada saatnya akan sadar. Dan akan datang sendiri. Dan akan minta maaf. Jadi kalau ada yang lain, Kang Diki lah minta maaf duluan. Saya bilang tidak. Berdasarkan musyawarah tidak begitu, ya. Oke, baik. Jelas, ya. Bahkan kita siap nanti mengadvokasi umat. Bukan mengadvokasi sisi hukum positif Republik Indonesia, negara, bukan. Dari sisi apa? Berbagai permasalahan menyangkut umat. Kenapa di sini doanya tidak dikabul? Kita advokasi. Oh, karena di sini banyak syirik. Nah, modelnya seperti itu. Paham, ya? Mengadvokasi itu namanya. Kenapa sih? Apa namanya? Ya banyak lah. Ya, sesuai dengan petunjuk langit, begini harusnya, begitu kira-kira. Itu mengadvokasi, ya. Baik, mendirikan lembaga think tank, berita langit. Rekan sekalian, mau tahu tidak? Saya sudah menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu. Insya Allah kita akan membuat lembaga think tank. Yaitu lembaga mitra pemerintah, mitra berbagai negara. Ya, modalnya apa? Yaitu pertama master plan mimpi, analisa, kemudian banyak lagi lah turunan-turunannya. Ini akan diracik menjadi hasil penelitian ilmiah dengan nama-nama yang dipercaya oleh pemerintah, diperhitungkan oleh pemerintah. Kalau lembaga think tank cuma saya sendirian, siapa nih? Tapi kalau di situ ada profesor-profesor yang namanya dikenal, maka pemerintah akan melirik. Jelas, ya? Itulah ada harus lembaga think tank. Jadi jembatan ke pemerintah bukan kirim-kirim YouTube Muammar Qasim. Nggak akan didengar, diketawain. Tapi harus berbobot, punya karya ilmiahnya, punya lembaganya, baru didengar. Aduh, kata Bro Ahmad, nggak kelasnya lah. Sudahlah, yang lain di sana tuh bukan kelasnya, betul. Saya sebetulnya tidak ingin menghina, tapi mereka ini bebal, ya. Bukan kelasnya lah, ya. Kelasnya itu gandeng tokoh-tokoh yang didengar oleh pemerintah, baru itu benar. Tapi sebelum menggandeng, mereka juga harus ada. Apa? Bahan bakunya. Cuma ngomong doang nggak bisa. Nah, bahan bakunya adalah master plan mimpi, roadmap, dan semuanya. Lalu kemudian dianalisa menjadi karya ilmiah. Itu yang benar, ya. Masa Al-Mahdi berhasil ketemu Prabowo hanya si Sapno? Aduh, mustahil. Udahlah, dah berhenti saja, ya. Jadi merusak. Jadi artinya
yang benar adalah harus ada lembaga think tank. Bagaimana dunia mendengar, apalagi itu harus lembaga think tank. Ya. Kecuali kalau kita bikin gerakan yang mencuri perhatian, entah itu berontak kayak apa kayak, baru itu mencuri perhatian. Tapi kalau hanya dakwah biasa secara normal, maka harus punya tahap-tahapan dalam strategi ini ya. Insya Allah pada saatnya mimpi teman-teman kita bahwa Pak Prabowo akan percaya, akan terjadi, masuk akal kalau seperti ini ya. Makanya bergeraklah sesuai dengan levelnya. Tidak usah jadi sok tahu, malah merusak. Tempatkan orang pada kemampuannya, tempatkan orang pada levelnya, tempatkan orang pada kemampuannya. Ya, jangan dipaksakan, rusak kalau dipaksakan. Baik, jelas. Lalu, insya Allah kita akan mendirikan Akademi Mimpi. Jangan, teman-teman jangan membayangkan kita bikin gedung tinggi di Tamrin 20 lantai, bukan begitu. Itu sudah terbelakang, ketinggalan zaman itu. Nanti saya punya strategi mirip puskesmas, artinya punya di mana-mana perwakilan, tetapi cukup di rumah-rumah nanti. Ya, kita akan mencetak kader. Kita akan mendirikan puluhan akademi mimpi di berbagai daerah. Cukup di rumah-rumah. Siapa pendirinya? Siapa yang ngajarnya? Ya para helper. Nanti kita training khusus. Makanya saya katakan kita akan Zoom nanti. Setiap hari apa, kita akan didik para helper yang sudah ada, baik di berbagai dunia yang sudah terkumpul di Gajah Internasional, maupun di berbagai daerah. Nanti akan kita training. Semua nanti. Dan nanti ada web terintegrasi. Akademi Mimpi ini adalah pusat pendidikan yang nanti ada di mana-mana. Dosen pengajarnya, timnya adalah para helper di berbagai daerah. Itu langkah cerdas ya. Bukan mendirikan gedung, nggak perlu modal ini, nggak perlu. Cukup punya semangat sebagai mujahid rohani, itu aja modalnya. Jadi banyak orang kecele. Saya waktu mulai melempar Akademi Mimpi, ada ejek-ejekan itu, saya tahu ada screenshot. Kang, jadi ngejek ini. Diki Chandra udah gila, Gajah udah gila. Mereka yang gila, ya. Karena mereka tidak memahami, mereka ini mohon maaf, bukan kelasnya lah untuk menanggapi. Tolonglah, malu nanti. Orang-orang yang menanggapi Gajah selama ini akan malu sendiri. Coba lihat, nggak akan pernah mau datang ke sini, malu. Dan akhirnya ada di barisan Gajah. Lihat aja. Jadi, berhentilah ya. Karena akan malu. Baik, nanti tekniknya kayak apa? Tunggu tengah main. Tapi sudah siap sebut. Dengan 3 modal tadi, landasan mimpi, master plan mimpi, SDM sudah siap Gajah. Ya. Sepertiga yang tersisa di Gajah itulah pasukan intinya. Sesuai dengan mimpi, benar. Sesuai mimpi Qasim sendiri. Sepertiga tertinggal di Gajah, masih di Gajah berjuang. Nah, inilah pasukan inti kita yang sudah teruji. Dirayu, dibujuk rayu, bahkan dipaksa, banyak diperkosa loh Majelis Gajah. Mau ketemu Qasim, keluar dari Gajah, itu diperkosa namanya. Tapi banyak, sepertiga tidak mau diperkosa itu. Sepertiga, 2/3 mau diperkosa. Sudah pindah ke sana. Karena pengen ketemu Qasim. Cuma salaman doang, nggak ada intinya. Ketemu Qasim, nggak ada maknanya, silakan. Maknanya apa? Nggak ada, bobotnya nggak ada. Bahkan banyak yang kecewa, kenapa? Karena ya formalitas. Nanya susah ya. Cuma foto-foto doang. Nggak ada maknanya. Percaya sama saya, rugi, nggak ada maknanya. Ongkos dari sana sini. Oke, makanya kasihan mereka. Saya masih mau ingatkan dan saya masih welcome. Silakan. Ada sudah beberapa balik lagi.
Sudah beberapa mengatakan Kang, saya sudah keluar dari unit. Ya, nggak apa-apa. Silakan mau kembali ke Gajah. Oke, baik rekan sekalian. Jadi Akademi Mimpi ya kita akan dirikan, insya Allah. Misi Akademi Mimpi itu menghidupkan kembali peran mimpi sebagai sumber petunjuk ilahi. Seperti di zaman Nabi. Seperti di zaman para sahabat, para tabiin. Mimpi adalah sumber ilahi. Di dalam rangka perjuangan. Apapun. Waktu perang, banyak sumbernya dari mimpi. Waktu mau menyerbu, semua mau langkah dan sebagainya. Dari mimpi banyak sumbernya. Tidak hanya mimpi Nabi, tapi mimpi para sahabat. Tolong melek, wahai umat. Azan, mau tahu azan dari siapa? Dari mana sumbernya? Dari mimpi. Ini banyak yang terlupakan. Banyak orang nggak paham. Ini diabaikan semua oleh para sarjana-sarjana Islam yang mempertuhankan ilmu. Seolah-olah dengan ilmu textbook sudah menjadi yang paling benar. Padahal yang paling benar adalah petunjuk Allah. Memberdayakan individu untuk memahami dan menyaring mimpi dengan ilmu yang benar. Dengan mengajarkan ilmu tafsir mimpi berdasarkan Quran, Sunnah, dan kitab klasik. Ya, seperti Ibnu Sirin. Akademi ini mendidik agar umat tidak jatuh dalam penakwiran batil, syirik, dan spekulasi yang menyesatkan. Nah, itu. Alhamdulillah Majelis Gajah diselamatkan oleh Allah. Ya, tidak terus terlanjur. Karena memang kita waktu itu belum ada sistem. Ya sudah, kita sementara percaya dengan para penakwil konvensional orang-orang. Ya. Dan ternyata hampir semuanya salah. Kenapa? Karena memang betul salah. Kita pernah salah. Jadi karena tidak ada, ibaratnya beginilah. Kita mau makan nih, sudah waktunya jam makan, tidak ada sendok. Ya sudah, yang ada entah daun, entah apa jadikan sendok. Kira-kira begitulah. Walaupun tentu tidak maksimal. Nah, kita pun demikian kemarin. Ya penakwil-penakwil, para helper aja sudah. Walaupun ada sedikit-sedikit ya kemiripan, tapi melencengnya 90%. Makanya saya suruh, sudah kita tobat nasuha deh. Saya juga tobat, sudah tidak akan menggunakan takwil-takwil. Karena ternyata seorang penakwil harus menguasai Quran. Tidak ada helper sekarang yang menguasai Quran. Apalagi menguasai hadis. Di Indonesia aja mau tahu sarjana yang menguasai hadis itu sedikit sekali ya. Penakwil harus begitu. Jadi makanya batil. Sudah, penakwil kemarin itu semua batil. Siapapun lah. Saya tidak sebutkan nama. Teman-teman sudah paham. Batil itu. Syirik. Dan spekulatif yang menyesatkan. Makanya banyak yang terjebak ya. Oke, baik. Lalu berikutnya Akademi Mimpi mempersiapkan umat menghadapi fitnah akhir zaman melalui mimpi ya dan sebagainya. Kita teruskan ya, percepat karena waktu sudah mendekati. Tujuan Akademi Mimpi mencetak mufasir ya dan psikoh yang terpercaya dan berilmu. Membangun generasi penafsir mimpi yang mampu memadukan dalil, hikmah, dan kejernihan rohani, membentuk pusat kajian dan dokumentasi mimpi zaman. Nah, dokumentasinya ada di Perpustakaan Berita Langit, Akademi Mimpinya menggunakan, gitu ya. Baik, saya kira banyak kita lewat. Yang nomor 2, tadi kan baru nomor 1 itu, membuat kelembagaan. Yang kedua adalah pendidikan dan kaderisasi mujahid ruhani. Oh, ya. Ini kita sudah jadi mujahid ruhani. Nah, saya kemarin sudah saya katakan, saya akan membuat pola-pola pendidikan khusus untuk menuju kepada ini. Mendirikan, yang pertama apa? Pendidikan kaderisasi mujahid, mendirikan madrasah mubasyirat. Dan ini sudah terlaksana 2-3 tahun yang lalu. Di mana tempatnya? Di sini.
Kita sudah mulai dengan kegiatan pada asar, menyampaikan kajian tafsir mimpi. Itu madrasah, ya. Jelas. Jadi bukan omdo kita mulai. Sekarang kita bahasakan baku. Jadi artinya kemarin saya yang penting jalan dulu deh. Teman-teman nggak usah tahu dulu apa tujuannya, apa ininya langkahnya. Sudah, lakukan begitu dulu. Karena memang yang paling sulit itu kan melakukan dan konsistensi. Sudah, soal nama belakangan. Nah, sesungguhnya teman-teman sekalian, saya sudah berpikir sejak awal bahwa sesungguhnya tanpa disadari kita sudah mendirikan madrasah mubasyirat.